Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita melihat perkembangan berita yang kali ini mungkin tidak langsung tentang politik, tetapi lebih kepada berita pelanggaran hukum. Di detik.com itu judulnya 78 pegawai KPK minta maaf usai terlibat pungli rutan. Begini pernyataannya. Sahabat sekalian, kita tahu ada 78 pegawai KPK itu menjalani sanksi permintaan maaf ya atas keterlibatan dalam kasus pungutan liar atau pungli rutan KPK. Permintaan maaf itu disampaikan di depan pimpinan, anggota Dewas hingga Sekjen KPK. Sahabat sekalian, orang melakukan pungli dan saya tidak tahu sampai di mana level pelanggaran pungli itu yang dipungli orang lain, kemudian karena dia adalah pegawai KPK, sanksinya cukup minta maaf kepada KPK. Ini kalau dalam logika awam, seakan-akan pegawai KPK ini telah melanggar KPK itu sendiri. Mungkin dalam konteks kode etik, iya. Tapi yang dirugikan dari kasus pungli itu bukan KPK, tetapi mereka yang dikenakan kezaliman berupa pungutan liar itu. Lalu kenapa hukumannya hanya permintaan maaf? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan banyak orang. Ya, kalau mau disimpulkan, digambarkan kira-kira begini. Pak, saya melakukan pungli. Oh ya, saya minta maaf Pak. Oke, dimaafkan. Sebatas itu. Dan tentu saja ini lagi-lagi mengusik pikiran banyak orang. Pernyataannya seperti ini. Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Insan KPK atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, kata salah satu perwakilan pegawai terperiksa yang diikuti seluruh periksa. Ini lagi-lagi terkesan kurang memadai atau bahkan tidak serius. Bahkan ada yang mungkin menilai ini sebagai sebuah hal yang tidak mungkin ya kalau tidak disebut dengan sebuah ya kelucuan yang tidak penting ya, kelucuan yang tidak perlu. Tetapi bagaimanapun itulah fakta yang terjadi. Sahabat sekalian, ke-78 pegawai KPK ini memang telah mengaku ya, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan. Bunyi pernyataan permintaan maaf pegawai KPK terlibat pungli. Sahabat kalian, berita ini betul-betul mengusik hati kita semua. Dan sampai detik ini belum ada pakar ataupun pihak yang istilahnya mengerti yang memberikan katakanlah penjabaran, pertimbangan ataupun sudut pandang apakah langkah ini adalah langkah yang relevan, ya tepat atau bahkan benar. Ya, yang pasti sebagai rakyat biasa, sebagai pembaca berita kita melihat berita begini ini betul-betul hal yang sangat hmm, entahlah seperti apa begitu ya. Dan saya juga menulis itu di dalam website saya masimamnawawi.com bahwa hal tersebut akan memberikan kerugian ya. Ada 4 sisi kerugian yang akan ditanggung oleh mungkin seluruh bangsa Indonesia. Pertama, itu adalah bentuk dari pelanggaran integritas. Jadi pungli itu sendiri sudah menggambarkan bahwa 78 pegawai itu kehilangan integritas. Dan ini soal moral, soal etika. Tapi lagi-lagi itu sejauh tidak memang diatur dalam katakanlah hukum tertulis, ya etik itu tidak penting kayaknya gitu ya. Ya entahlah apa yang sebenarnya penting di dalam negeri ini gitu ya. Kemudian kedua itu adalah bentuk pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum hanya bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Ini luar biasa ya. Dan yang ketiga sangat merugikan masyarakat. Ini yang aneh. Karena satu sisi pelanggarannya itu atau kejahatan itu dilakukan kepada masyarakat, tapi sisi lain minta maafnya ke KPK.
bisa sahabat-sahabat cerna sendiri ya, mengapa bisa seperti itu. Nah, yang keempat, ini adalah pelanggaran prinsip keadilan. Jadi praktek pungli melanggar prinsip keadilan sosial dan distributif. Ini karena pungli cenderung merugikan mereka yang ekonominya lemah dan tidak mampu membayar uang tambahan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya mereka dapatkan secara gratis atau dengan biaya yang wajar. Sahabat sekalian, inilah sebuah fakta yang tentu membuat kita semua prihatin dan kita juga bisa melihat dari sudut pandang lain bahwa ini menunjukkan kebanyakan manusia hari ini itu sudah menghamba dalam atau kepada paham materialisme, sehingga menganggap bahagia, menganggap dirinya berderajat, menganggap dirinya beruntung hanya kalau dia dapat tambahan harta. Karena tambahan harta ini menjadi standar ukuran orang beruntung, maka mereka yang di bawah yang tidak punya kuasa yang melakukan pungutan liar. Dan pungutan liar ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai fenomena gunung es. Artinya masih ada akar-akar atau hal-hal yang lebih besar yang terkait dengan etika dan moral itu terjadi kerusakan luar biasa. Tapi semoga dengan adanya berita ini permintaan maaf itu ya kalau dalam konteks eh, relasi sesama manusia itu diucapkan dengan kesadaran. Yang kita khawatirkan itu hanya sebuah seremonial dan pembacaan belaka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.